Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina birasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jahada fi waqtin qasiril liyahdiyana ila at-tariq alladzi yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa tariqan ilal haqq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faya ayyuhal hadirun i'lamu anna ta'ziza hadhil ummati yatatallabu juhudan lil fada'it tami 'alal id yulujiyatil ilmaniyati wa syubu'iyyah allati tamilu ilal intishari fi hadal balad. Hamba Allah yang berbahagia, ketahanan bangsa Indonesia diuji. Bulan ini merupakan bulan yang disebut oleh kita dengan kesaktian Pancasila, dan pada bulan ini juga kita akan menyaksikan pergeseran dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, khutbah pada saat ini akan mencoba melihat satu hal yang amat mendasar, amat fundamental dalam kaitan dengan bagaimana menopang, menyokong, menyangga ketahanan kita berbangsa ini dari sudut pandang kita sebagai seorang muslim. Ada hal yang seharusnya cukup meresahkan bagi kita, yaitu gerakan-gerakan yang kecenderungan akan menggeser akidah Islamiyah. Dan ini amat berbahaya bagi kita yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menegakkan, mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengapa? Karena kita saksikan upaya-upaya ideologi yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islamiyah ternyata tampak seperti mau lebih subur dan lebih subur lagi. Ambillah satu sudut yang kita kenal dengan sekularisme, yang intinya kalau kita lihat ia merupakan satu sudut pandang yang harus memisahkan antara negara dan agama. Agama urusan agama, negara urusan negara. Dan cara berpikir ini dikembangkan begitu hebat dan merasuk kepada kita kaum muslimin itu sendiri, bahwa seolah-olah urusan agama itu harus dipisah amat dari urusan bernegara. Pola pikir sekularisme ini antara lain juga akan merusak dan menghadang cara kita melihat keagamaan itu sendiri. Karena salah satu hal yang menandai sekularisme itu adalah kemampuan kita untuk bisa menghargai orang beragama, apapun agamanya, dan bahkan didorong untuk menghargai
orang yang tidak mau beragama. Dari sudut kesaktian Pancasila, ini adalah fakta yang amat berbahaya. Karena kalau pengertian kebebasan beragama kemudian diterjemahkan bahwa bebas juga untuk tidak beragama, maka ini persoalan menjadi lain. Kita tahu gerakan komunisme misalnya yang jelas-jelas melakukan penolakan terhadap keberadaan Tuhan, komunisme yang didasarkan pada ateisme, sementara Islam memberi penekanan kepada kita untuk tauhid, akidah tauhid yang harus dikuatkan, karena kita yakin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apabila generasi muda kita didorong untuk berpikir, bergeser kepada sikap agar pikiran-pikiran ateisme ini berkembang, pikiran-pikiran agnostisisme berkembang, maka sebenarnya kesaktian Pancasila itu akan roboh dengan sendirinya. Yang kedua, kita tahu misalnya aliran komunisme itu mempunyai konsep kepemilikan harta yang sangat berbeda dari apa yang kita kenal di dalam ajaran Islam. Karena Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai mekanisme zakat, infak, sedekah. Berbeda dengan komunisme yang menghapuskan kepemilikan pribadi. Islam justru mengatur agar harta digunakan dengan cara yang benar. Digarisbawahi di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Bahwa kita itu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk memakan, memanfaatkan harta sebahagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan kita dituntut untuk membawa harta itu jangan sampai berurusan dengan hukum karena kita ingin memiliki harta orang lain. Cara-cara seperti ini amat bertentangan dengan prinsip yang digambarkan di dalam surat An-Nisa ayat 32 misalnya, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dukum ala ba'd lirijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn. Kita tidak perlu iri terhadap orang yang memperoleh rizki yang lebih banyak daripada kita, tetapi kita tahu bahwa masing-masing kita ini ada bahagian-bahagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi mekanisme zakat, mekanisme sedekah, mekanisme kemampuan kita untuk berbagi dengan orang lain adalah prinsip yang amat kuat dan kokoh seperti diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatan min mal, bahwa apapun yang kita sedekahkan itu tidak mengurangi harta kekayaan yang kita miliki. Begitu juga kalau kita cermati ajaran komunisme yang telah merusak masyarakat dan tatanan kita ini, yang menurut berbagai pengamat ia telah masuk ke dalam jejaring partai politik, masuk ke dalam jejaring pemerintahan di kita ini, dan memasukkan nilai-nilai seperti persoalan keadilan sosial
Di dalam Islam diajarkan bahwa keadilan sosial itu harus dicapai melalui pendekatan moral, pendekatan hukum. Tetapi kita tahu dari sejarah, dan banyak tentu generasi muda yang belum hafal dengan sejarah ini, bahwa di tahun 1965 telah terjadi revolusi dalam tanda petik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung komunisme itu. Oleh karena itu, persoalan bagaimana keadilan sosial harus diperjuangkan dalam Islam begitu jelas, bahwa ia menghendaki pendekatan moral, pendekatan hukum, bukan pendekatan revolusi bersenjata. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Oleh karena itu, keadilan sosial yang digambarkan oleh ajaran Islam ini betul-betul keadilan sosial yang menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada lingkup di antara kita orang-orang mukmin dan muslim itu sendiri, tetapi ia akan menyentuh ke dalam lingkungan yang lebih luas lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, innal muqsitina 'indallah 'ala manabir min nur. Orang-orang yang berlaku adil di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini, mereka akan berada di mimbar-mimbar cahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga peran keluarga dan masyarakat. Amat penting di dalam ajaran Islam, lebih jelas dan kokoh. Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan memberikan peran penting bagi keluarga dalam menjaga kesejahteraan sosial. Sebaliknya, kalau kita ambil perbandingan pada cara pandang komunisme yang cenderung menghilangkan kepemilikan pribadi, termasuk menghilangkan peran keluarga dalam hal ini, amat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dalam pandangan komunisme, keluarga itu disebut sebagai institusi patriarki yang akan melanggengkan kepemilikan pribadi, melanggengkan warisan dari satu generasi ke generasi lain. Oleh karenanya tidak sesuai dengan cara pandang yang mereka miliki itu sendiri. Hamba Allah yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita mencoba melihat ulang posisi kita pada saat ini yang betul-betul harus menjaga dengan baik, terutama para generasi muda, dalam kaitan dengan berkembangnya dan beredarnya dengan sangat dahsyat cara pandang yang beriringan dengan cara pandang seperti yang saya sebutkan tadi, sekularisme yang intinya ingin memisahkan urusan agama terhadap urusan pribadi dan urusan negara terpisah secara tersendiri di satu sisi. Karena ini akan mengarah kepada pengecilan dan pengkerdilan posisi agama yang menjadi corak dan pola tata kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mampu menjadi pengawas, menjadi orang yang bisa menilai terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Pergeseran-pergeseran pemerintahan kita cermati dan kita lihat siapakah orang-orang yang akan berperan memainkan posisi pada posisi-posisi yang amat strategis bagi ketahanan bangsa ini. Ketahanan yang saya sebut dalam judul khutbah ini, ketahanan bangsa yang Islami. Karena kita memang mayoritas yang harus memberi warna terhadap kehidupan kita itu sendiri. Karena apa? Sekali lagi, ketahanan berbangsa,
harus ditandai dengan upaya untuk mempersempit dan bahkan kalau bisa menghilangkan ideologi yang berbasis sekularisme dan ateisme, antara lain pandangan komunisme yang telah saya sebutkan di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita dalam membina dan menata bangsa kita yang sangat besar ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahil karimil manan alladhi wahaba alaina minan ni'am. Ashhadu an la ilaha illallahul habibul hannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalahu ila kafatil insan. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nafsi wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا مجيب السائلين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معيشتنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.